Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 272, 14 Jumadil Ula 1444 Hijriah, 9 Desember 2022 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema waspadai propaganda LGBTQI+. Bismillahirrahmanirrahim. Rencana kunjungan utusan Amerika Serikat untuk urusan HAM LGBTQI+, Jessica Stern, ke Indonesia akhirnya batal. Semula, pemerintah Amerika Serikat menyebut Stern akan bertemu dengan pejabat pemerintah serta perwakilan masyarakat Indonesia pada tanggal 7-9 Desember 2022. Tujuannya untuk mendiskusikan tentang HAM termasuk memajukan hak LGBTQI+. Namun, ada penolakan keras dari anggota DPR, sejumlah tokoh dan lembaga keislaman seperti MUI terkait rencana kunjungan tersebut. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan bahwa MUI menilai kedatangan Jessica dapat merusak nilai luhur agama dan budaya. Pendengar rahimakumullah, propaganda Barat. Kedatangan Jessica Stern bukanlah sekadar utusan kaum LGBTQI+, tetapi juga mewakili pemerintah Amerika Serikat. Ini menandakan pemerintah Amerika Serikat secara resmi mempropagandakan LGBTQI+ ke negara-negara lain. Amerika Serikat ingin agar negara-negara yang menjadi sekutu mereka juga ikut menerima dan mendukung eksistensi kaum LGBTQI+ di tengah-tengah masyarakat mereka, sebagaimana mereka menerima ajaran demokrasi. Hal ini tercermin dari pernyataan Duta Besar Amerika Serikat Sung Kim bahwa tujuan dialog dengan para pemimpin agama, pejabat pemerintah dan anggota masyarakat adalah untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia LGBTQI+. Sung Kim juga menyatakan bahwa dialog yang sedianya akan digelar karena kedua negara sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, HAM, keragaman, dan toleransi. Istilah LGBTQI+ mengacu pada kelompok masyarakat lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan intersex. Adapun tanda plus menggambarkan perwakilan orang yang tidak mengidentifikasi gender atau orientasi seksual. Pemerintah Amerika Serikat sendiri secara resmi telah menerima eksistensi kaum LGBTQI+. Amerika Serikat juga telah mengakui pernikahan sejenis di semua negara bagian pada bulan Juni 2015. Pada bulan Juli 2022, DPR Amerika Serikat juga telah menyetujui rancangan undang-undang yang melindungi pernikahan sesama jenis. Meskipun Jessica Stern batal datang, bukan berarti agenda LGBTQI+ akan terhenti. Propaganda ini dilakukan masif oleh berbagai pihak, termasuk oleh PBB. Sekjen PBB Antonio Guterres terus mengecam sikap anti-LGBT di beberapa negara. Guterres juga mengecam Brunei Darussalam karena telah menjatuhkan hukuman mati terhadap kaum LGBT. Pendengar rahimakumullah, RKUHP angin segar untuk kaum LGBTQI+. Sebenarnya tanpa kedatangan utusan dari Amerika Serikat saja, jumlah kaum gay di Indonesia ini diperkirakan bertambah besar. Menurut data Kementerian Kesehatan, ada sekitar 1.950.970 orang LGBT pada tahun 2015. Parahnya, banyak dari pelaku LGBT terpapar HIV/AIDS. Kaum LGBTQI+, khususnya gay, juga semakin berani dan terang-terangan menampakkan diri mereka di masyarakat umum, terutama di media sosial. Konten dengan hashtag gay, menurut pakar media sosial yang juga founder aplikasi Drone Emprit, Ismail Fahmi, bisa mencapai ribuan. Bahkan dari penelusurannya, Ismail menemukan banyak juga akun-akun yang menjajakan prostitusi gay. Daerah yang kerap membagi konten-konten gay paling tinggi terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Yang memprihatinkan, banyak pelajar SMP, SMA, hingga mahasiswa yang juga terlibat di dalamnya. Pengikut kaum Sodom ini sudah menjalar ke semua sektor. Pada tahun 2020 terbongkar jaringan gay di kepolisian dan TNI.
Saat itu terdapat 20 berkas perkara kasasi pelanggaran hukum prajurit terkait homoseksual yang ditangani Mahkamah Agung. Di kepolisian, kasus gay sampai melibatkan seorang brigadir jenderal. Kaum LGBTQI+ memang belum diakui secara hukum, namun berbagai pernyataan pejabat negara menyiratkan bahwa mereka terlindungi. Pada tahun 2016, Menko Polhukam saat itu, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari negara. Sebabnya, kata Luhut, mereka adalah warga negara Indonesia. Harapan kaum muslim di tanah air agar terlindungi dari ancaman kelompok LGBTQI+ juga semakin jauh. Sebabnya, dalam rancangan Kitab Undang Hukum Pidana yang disahkan pada Selasa 6 Desember ini, tidak terdapat pasal yang mempidanakan kelompok LGBT. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O.S. Hyaridge, memastikan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak bakal mengatur pidana lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Ia menegaskan, RKUHP merupakan produk rancangan undang-undang yang netral terhadap gender. Dengan demikian, rancangan undang-undang tersebut tak akan mengatur secara spesifik pidana terhadap kelompok gender tertentu. RKUHP ini hanya mengatur pasal pencabulan seperti dalam pasal 417 bagian keempat soal perzinaan. Pasal itu mengatur bahwa setiap orang yang bersetubuh di luar pernikahan dipidana paling lama setahun. Pasal berikutnya, 418, RKUHP juga mengatur soal hidup bersama seseorang yang berbeda jenis di luar pernikahan. Ayat 1 menyebutkan setiap orang yang hidup bersama di luar pernikahan dipidana paling lama 6 bulan. Dengan kata lain, keberadaan kaum LGBTQI+ di tanah air mulai mendapatkan penerimaan sosial oleh negara. Bukan tidak mungkin. Langkah selanjutnya, keberadaan mereka di negeri ini akan mendapatkan pengakuan secara hukum sebagaimana negara-negara demokrasi lainnya. Pendengar rahimakumullah, Islam melindungi umat manusia. Sebagai sistem kehidupan yang mulia, Islam memberikan perlindungan untuk umat manusia termasuk melindungi kehormatan, kelahiran, dan nasab manusia. Dalam Islam, perilaku LGBTQI+ jelas haram. LGBTQI+ tidak bisa diterima karena merusak tatanan sosial dan kemuliaan manusia. Allah SWT telah menciptakan manusia hanya dalam gender pria dan wanita. Tidak ada jenis ketiga. Tujuannya agar manusia bisa melestarikan keturunan. Bisa dilihat di Quran Surah An-Nisa ayat 1. Sekaligus memelihara kemuliaan manusia, bisa dilihat di Quran Surah Al-A'raf ayat 80-81. LGBTQI+ khususnya kaum gay dan lesbian jelas menyalahi fitrah serta menafikan pelestarian keturunan. Apalagi para pelaku homoseksual melakukan hubungan secara anal seks yang kotor, menjijikan, dan rawan terkena berbagai penyakit menular seksual. Perilaku homoseksual menjadi pembawa bencana penularan HIV atau AIDS. Situs Reuters pada tahun 2018 menyebutkan bahwa lelaki dengan pasangan sejenis berisiko 28 kali lebih besar tertular HIV dibandingkan pria heteroseksual. Centers for Disease Control and Prevention yang bermarkas di Amerika Serikat melaporkan lebih dari separuh lelaki gay dan biseksual atau sekitar 648.500 orang pada tahun 2016 terinfeksi HIV atau AIDS. Inilah di antara kemadharatan sebagai akibat kemaksiatan kaum gay di muka bumi. Oleh karena itu, Islam mendidik umat agar tidak jatuh dalam gaya hidup LGBTQI+. Islam melarang lelaki berpenampilan perempuan seperti waria atau transgender. Nabi SAW bersabda, "La'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal." Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam Islam, negara juga akan menjatuhkan sanksi pengasingan bagi lelaki yang menjadi waria. Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat agar mengasingkan seorang lelaki berpenampilan seperti wanita ke daerah Naqi, satu daerah di pinggiran Madinah.
Dalam riwayat Imam Abu Dawud juga diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan pengasingan waria ke padang pasir. Beliau lalu mengizinkan dia ke Madinah pada hari Jumat sebanyak 2 kali untuk mencari makan agar tidak mati kelaparan. Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan kaum perempuan untuk menutup aurat dengan sempurna di depan kaum waria. Ini karena mereka hakikatnya adalah lelaki. Karena itu, mereka tidak boleh bekerja di salon-salon. Misalnya, melayani pelanggan kaum wanita yang membuka kerudung atau pakaian luar mereka yaitu jilbab di depan para waria tersebut. Adapun kaum gay, jika terbukti melakukan tindakan persetubuhan sesama jenis, harus dijatuhkan sanksi hukuman mati. Nabi SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Siapa saja yang menjumpai kaum yang melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseksual, bunuhlah pelaku maupun pasangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena itu, ironis sekali negeri yang mayoritas muslim ini dan punya banyak ormas keislaman, tetapi sampai sekarang tidak bisa melarang eksistensi LGBTQI+. Bahkan mereka semakin terbuka akibat terus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pembiaran oleh negara. Bukankah ini sama artinya menantang keputusan Allah SWT dan Rasul-Nya yang telah mengharamkan dengan keras LGBTQI+? Seharusnya umat belajar dari kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemurkaan dan azab Allah SWT bukan saja ditimpakan pada kaum Sodom yang mempraktikkan perilaku homoseksual, tetapi juga kepada istri Nabi Lut yang bersekongkol membantu kaumnya dan mengkhianati Nabi Lut alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, istrinya pun tidak selamat dari azab Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Naml ayat 57, "Fa'anjainahu wa ahlahu illam ra'atahu qaddarnaha minal ghabirin." Lalu kami menyelamatkan dia, Lut, beserta keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Alhasil, jika kaum muslim mengharapkan negeri ini bersih dari bencana dan kerusakan yang dilakukan kaum LGBTQI+ ini, satu-satunya jalan adalah kembali pada syariah Islam, bukan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 272, waspadai propaganda LGBTQI+. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.